datang di kita. Siapa gurunya? Oh iya, Filsa kesini sudah sarapan. Sudah? Ini sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan kita atau konseling kita hari ini. Oke, Ibu kok lihat Filsa ini agak sedikit tegang ya. Tapi wajar kok untuk merasa seperti itu karena ini kan juga pertemuan pertama kita ya. Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan mengenal lebih dulu? Tidak apa-apa ya, kita di sini bicara santai saja. Mungkin sebelumnya Filsa sudah kenal dengan Ibu. Ya, oke, sudah kenal ya. Jadi Ibu namanya Ibu Salma. Jadi Filsa bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Salma. Jadi di sini Ibu akan mendampingi Filsa dalam sesi selama proses sesi konseling kita. Tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu beberapa hal penting sebelum kita mulai proses konseling, boleh? Jadi yang pertama itu Filsa harus tahu bahwa semua yang kita bicarakan saat ini itu akan bersifat rahasia. Jadi Ibu tidak akan menceritakan apapun yang Filsa sampaikan kepada Ibu tanpa izin dari kamu sendiri. Jadi kalau misal Filsa cerita, Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Terus di sini juga Filsa bisa bebas mengungkapkan apa-apa saja yang dirasakannya atau apa saja pikiran-pikiran yang mengganggu. Dan juga di sini itu tidak ada penilaian antara benar dan salah juga. Oke? Jadi yang ketiga, Ibu harap keikutsertaan kamu dalam proses konseling kita ini bersifat kesukarelaan. Jadi Filsa sukarela ya mengikuti konseling kita. Nah, bagaimana? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan oleh Filsa? Kalau misalkan saya cerita tentang nanti tidak mengatakan Iya, jadi apapun yang kamu ceritakan itu tidak akan ditahu oleh temannya. Jadi ini akan bersifat rahasia, kecuali jika ada hal-hal yang membahayakan keselamatan kamu atau orang lain, mungkin baru Ibu perlu beritahu ke pihak-pihak yang terkait seperti orang tua atau guru BK Filsa di sini atau wali kelasnya. Tapi di sini Ibu akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu dengan Filsa sebelum mengambil tindakan apapun ya. Oke, bagaimana Filsa sudah lebih tenang? Syukurlah ya. Oh iya, selama proses konseling kita nanti
di sini kamu sudah mulai menyadari bahwa perlu adanya perubahan dari diri kamu dalam merespon teman-temannya yang mengejek maupun yang membuli. Nah, ibu lihat selama ini kamu itu cenderung memilih diam ketika ada hal-hal yang tidak nyaman seperti diejek atau dimarah teman. Menurut dari Firsa sendiri nih, apa yang membuat kamu untuk diam saja, tidak mau bercerita ke orang? Saya takut maksudnya takut kalau bercerita karena ganggu Kak. Atau nanti mereka juga marah dan tambah sering. Jadi ketakutan Firsa ini membuat Firsa lebih memilih untuk diam saja. Tapi dari pengalamanmu sendiri deh selama ini selama diajak, apakah dengan diam itu akan menjadi solusi? Sekarang yang tidak sembuh malah tambah parah. Pernah Kak juga waktu itu marah sekali Kak sama temanku. Tapi kayak ya peduli teman gitu. Jadi Firsa sudah mulai menyadari bahwa cara yang selama ini kamu gunakan itu tidak efektif. Artinya apa yang kamu lakukan dengan sikap diam kamu itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Nah sekarang bagaimana kalau kita belajar cara baru untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Oke, jadi di sini ibu akan mengajarkan kamu teknik. Jadi nama teknik yang akan kita gunakan yaitu assertive training atau latihan asertif. Nah, ini adalah cara kita untuk mengungkapkan perasaan atau keinginan kita dengan secara tegas ataupun tetap sopan. Artinya kita dapat mengungkapkan pendapat kita dengan tegas, tapi kita tetap menghargai perasaannya orang. Nah, mungkin bisa tertarik dengan kita begini. Saya mau belajar dan mencoba Pertama-tama kita akan latihan merespon atau kita akan membedakan dulu nih yang mana itu respon pasif, yang mana agresif dan juga asertif. Jadi ada 3 ya. Coba lihat saja. Misalkan pasif. Jadi pasif itu ketika kita diam saja saat diejek. Seperti yang Firsa alami saat ini. Artinya Firsa diam saja ketika ada ejekan dari temannya. Jadi yang kedua yaitu agresif. Agresif ini dimana ketika ada orang yang mengejek, reaksinya itu akan marah-marah atau mungkin membalas juga dengan mengejek, bahkan bisa juga dengan memukul temannya. Kemudian yang ketiga itu asertif. Jadi asertif ini dimana kita bisa mengatakan dengan tegas, tapi kita tetap sopan bahwa kamu itu tidak suka dipanggil dengan nama orang tuamu. Dari yang ketiga itu, menurut Firsa sendiri, mana yang paling efektif? bisa
kamu menyampaikan ketidaknyamanmu dengan sopan, tapi kamu tetap tegas ya. Bagaimana rasanya? Rasanya lebih enak Bu, seperti selain tidak ada dendam. Tapi apa nanti teman-teman mau menjadikan saya? Pertanyaan yang sangat bagus. Memang tidak ada jaminan secara penuh bahwa mereka akan langsung berubah dengan sikap kamu yang seperti itu. Tapi dengan bersikap asertif sendiri, kamu itu bisa mengambil langkah pertama yang sangat penting. Misalnya, ini itu merupakan cara kamu untuk menghargai diri sendiri dan juga bisa memberitahu orang lain batasan-batasan diri. Mari kita latihan dengan beberapa situasi yang berbeda. Nah, untuk membantu kamu mempraktikkan ini di situasi nyata, Ibu punya beberapa tips ya. Yang pertama, Filsa bisa mulai dari situasi yang paling ringan dulu. Kemudian yang kedua, ingat prinsip 3T. 3T itu tegak, artinya postur tubuh kita. Yang kedua, tatap atau tatap mata lawan bicara. Dan yang ketiga itu tegas, jadi suara harus jelas. Kemudian tips yang ketiga, gunakan kalimat saya. Kalimat pertama itu saya untuk mengungkapkan perasaan seperti saya tidak suka kamu seperti itu. Kemudian yang keempat, berikan apresiasi untuk diri sendiri setiap kali kamu bersikap positif. Artinya kamu harus belajar untuk menghargai diri kamu. Nah, bagaimana? Apakah kamu siap mencoba ini dalam situasi nyata atau dalam keadaan sehari-hari? Saya akan mencoba. Tapi melonggarkan bagaimana? Itu tidak apa-apa ya. Itu adalah hal yang wajar dalam proses belajar seseorang. Tapi yang terpenting kamu sudah berani untuk mau mencoba. Itu kuncinya. Nah, kita di sini juga akan mengevaluasi bersama di pertemuan selanjutnya. Ibu minta setiap kali kamu merespon teman kamu dengan asertif, kamu catat ya. Catat hal-hal itu adalah merupakan yang sangat penting. Jadi tuliskan situasinya, bagaimana cara kamu merespon ketika ada teman yang mengejek atau yang mengambil barang kamu tanpa seizin. Nah, baiklah Filsa, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita review dulu nih beberapa hal yang sudah kita bahas hari ini. Jadi Filsa sudah belajar untuk bersikap asertif, bagaimana cara merespon teman dengan tegas tanpa harus bersikap agresif atau marah-marah. Kita juga sudah berlatih beberapa hal di mana situasi yang bisa rasakan dengan teman-teman. Kamu juga bisa merespon dengan baik. Iya Bu, saya sebenarnya tidak paham bagaimana cara membela diri dengan benar. Bagus sekali. Ingatlah untuk terus berlatih menggunakan teknik asertif ini ya. Jadi semakin sering bisa mencobanya, akan semakin sering juga merasakan perasaan nyaman dan juga lebih percaya. Jadi jangan lupa untuk mencatat. Jadi jangan lupa untuk mencatat pengalaman berbeda ya, baik itu yang berhasil maupun yang mungkin masih sulit untuk dijalankan. Jadi kita akan bahas hal ini di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan ya. Baik Bu, saya akan mencoba. Terima kasih banyak Filsa hari ini sudah bercerita dengan Ibu dan juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah tadi sudah sangat luar biasa. Jadi Ibu percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Banyak Bu, saya jadi merasa Ya, sama-sama. Jadi sampai minggu depan dan selamat mencoba hari ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Jadi selesai bisa membantu kelas. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum Bu. Salam. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Filsa hari ini? Alhamdulillah baik Bu, masih ada capek
tadi olahraga apa? Tadi ada pelajaran olahraga main kontes terus singkat dari itu juga. Iya, tapi olahraga itu menyehatkan ya, menyehatkan badan kita. Oke, sebelum kita lanjut untuk sesi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu sama Musa mengenai tugasnya minggu lalu. Bagaimana perkembangan kamu dalam mencoba untuk bersikap lebih tegas terhadap teman-teman yang suka main musik? Ada perkembangan seru kemarin saya sudah berani yang suka membuat saya pada yang bapak. Oke ya, kamu sudah mulai berani. Nah, coba ceritakan lebih detail dong gimana kejadiannya saat itu. Jadi waktu istirahat kemarin saya di kelas sama anggota tiba-tiba Rani terlihat dari keluar anaknya Kak Madi anak sendiri apa itu makan biasanya saya diam aja Bu, tapi kemarin saya memberanikan diri untuk menegur. Ya, jadi kemarin kamu sudah mulai memberanikan diri untuk menegur. Saat kamu menegurannya, apa yang kamu katakan? Tadi tangan tolong diajak jangan aku kata nama bapak dan aku susah hanya cerita aja. Awalnya dia kaget terus malah ketawa-ketawa sama teman-temannya. Lalu saat itu bagaimana perasaan kamu saat Rani tertawa seperti itu? Jujur sih kesel ya, tapi saya ingat kata ibu kemarin untuk tetap tenang. Jadi saya coba tidak terpancing. Yang penting saya sudah berani ngomong, tidak diam aja seperti biasanya. Wah, ini sudah merupakan kemajuan yang sangat bagus loh, Elsa. Jadi kamu sudah berhasil menerapkan sikap asertif yang kita pelajari minggu lalu. Nah, meskipun responnya belum sesuai dengan harapannya kamu, tapi setidaknya kamu sudah berani untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan cara yang baik. Jadi dengan ini ibu sangat bangga melihat perkembangannya Elsa. Makasih Bu. Iya, rasanya lega juga sudah berani ngomong. Walaupun mereka masih ketawa-ketawa, tapi keberanian saya pulang. Iya, oke. Jadi tidak salah ya. Selain masalah dengan Rani, apakah ada hal lain yang mengganggu kamu di sekolah? Ada Bu, misalnya yang kemarin saya sempat teman-teman yang suka ambil barang sayangnya masih berlanjut. Oke, jadi untuk masalah pengambilan barang itu masih berlanjut. Mungkin kamu bisa ceritakan lebih detailnya ke ibu bagaimana kejadian tersebut atau seperti apa? Kemarin waktu pelajaran matematika dia tiba-tiba ambil tempat pensil saya dari tas tanpa izin. Katanya mau pindah pulpen, tapi dia nggak bilang dulu, langsung ambil aja. Oke, saat itu apa yang kamu lakukan? Saya coba membuktikan saya juga ada dan saya bilang, Din, kalau mau pinjam bilang dulu ya, jangan langsung ambil. Tapi dia malah jawab, kawan, nggak usah pelit-pelit deh, cuma pinjam doang ini. Bagaimana perasaan kamu saat mendengar jawaban dia yang seperti itu? Sedih Bu, padahal saya sudah mulai baik. Saya nggak pelit, tapi kan wajar kalau minta izin dulu. Apalagi dia suka sembarangan berani lebih jadi saya bilang. Eh, jadi ibu bisa memahami perasaanmu biasa. Memang tidak menyenangkan ya ketika kita sudah mencoba bersikap baik, tapi malah respon yang dianggap itu tidak sesuai dengan harapan kita. Namun apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya diam aja Bu,
kali ini ibu akan berperan menjadi temanmu. Dan kamu coba praktikkan cara merespon dengan lebih tegas dan juga tapi tetap sopan. Baik Bu, saya siap mencoba. Oke, kita praktekkan ya. Misalkan ini pulpen kamu, jadi ibu akan praktekkan mengambil pulpen kamu. Filsa pinjam pulpen kamu dong, bentar doang. Tunggu dulu, balikin dulu dong. Oh ya, bagus sekali ya. Kali ini kita praktekkan lagi, tapi suara kamu dengan yang lebih tegas, tapi tetap sopan. Jadi kamu tuh punya hak untuk meminta barangmu jika kamu tidak memerlukannya. Kita ulang lagi ya. Oke. Filsa, pinjam pulpenmu dong. Tunggu dulu, kalau pinjam tolong bilang dulu ya. Aku nggak keberatan meminjamkan, tapi harus izin dulu dong dan tolong dijaga baik-baik. Nah, jadi itu sudah bagus sekali ya, sudah ada peningkatan yang diberikan. Suara kamu sudah lebih terdengar jelas dan juga tegas. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mencoba mempraktikkannya? Rasanya lebih plong Bu. Tadi saya sempat ragu, tapi waktu coba yang kedua saya merasa lebih percaya diri. Nah, bagus sekali. Jadi ini yang perlu untuk kamu latih terus-menerus. Oke. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan dari saat bersikap asertif. Yang pertama, suara harus jelas dan juga tegas. Jadi tidak perlu terlalu pelan juga. Yang kedua yaitu tatapan mata harus fokus ke lawan bicara kita. Jadi saat kita berbicara, usahakan untuk kita melakukan kontak mata dengannya. Kemudian yang ketiga, bahasa tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri. Jadi jadi yang keempat, ketiga yaitu bahasa tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang keempat, kata-kata juga harus sopan, tapi kita harus tetap tegas. Dan yang kelima, sampaikan apa yang kamu rasakan dengan sejujur-jujurnya. Jadi mari kita coba praktekkan lagi dengan situasi yang berbeda. Dan kamu harus terus tetap berlatih ya melakukan sikap asertif ini. Nah, sekarang kita di sini akan bersama-sama membuat rencana untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini ke depannya lagi. Menurut Filsa sendiri, langkah-langkah apa yang dapat kamu ambil untuk misalkan kalau ada teman kamu yang mengambil barang kamu tanpa seizin kamu? Pertama, saya akan langsung kabur dengan cara yang tadi kita latih. Kalau masih tidak didengarkan, saya akan bilang lebih tegas bahwa saya tidak suka barang-barang saya diambil tanpa izin. Kalau mereka masih tidak menghargai batas-batas yang sudah kamu tetapkan, itu bagaimana? Kalau sudah begitu, mungkin saya akan bilang ke wali kelas ya Bu. Soalnya kemarin Pak Edi bilang kalau ada masalah apa-apa bisa cerita ke beliau. Ya, jadi guru kamu sudah memberikan atau sudah bersedia untuk mendengarkan cerita kamu. Jadi itu sudah merupakan langkah tepat yang sudah kamu ambil. Memang kadang-kadang kita itu perlu untuk minta bantuan kepada orang lain, terutama guru, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah rumit. Tapi yang terpenting kamu sudah berani untuk mengambil langkah pertama dan mencoba untuk bersikap asertif. Baiklah Filsa, mungkin untuk hari ini kita cukup
Ibu sangat senang melihat perkembangannya Hilsa. Untuk minggu depan, coba kamu terapkan apa yang sudah kita latih hari ini. Jadi kalau ada kesulitan bisa kamu catat dan kita bahas pada pertemuan kita minggu depannya. Jadi jangan menyerah, kamu harus tetap terus mencoba untuk bersikap asertif kepada teman-teman kamu. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasan hari ini. Ya, sama-sama ya. Jadi semoga hari kamu terus menyenangkan dan tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk melakukan latihan ini secara terus. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Oke, jadi ucapkan terima kasih atas waktu kamu hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Hilsa. Ya. Bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hilsa, bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu atas waktunya untuk datang ke sini lebih cepat. Jadi sekarang pelajaran apa di kelas? Agama. Siapa guru kan? Ini. Oh, ini. Bagaimana pelajarannya? Menyenangkan? Oke, sebelumnya Ibu lihat kayak ada sesuatu nih yang terjadi sama Hilsa yang mengganggu pikirannya. Mungkin bisa diceritakan. Ya Bu, ada beberapa kali yang terjadi begini. Oke, ada beberapa hal yang terjadi begini. Apa itu? Oke, sebelum kita bahas lebih mendalam hal itu, Ibu mau tanya dulu tentang bagaimana perkembangan tugas tak yang minggu lalu, tentang penerapan sikap-sikap atau latihan asertif. Sejauh mana perkembangannya? Bisa sekarang dia jadi Nina sudah sekarang mulai berubah. Dia tidak lagi mengambil bahasa sama. Jadi ada kabar baik dan kabar baiknya itu Dina sekarang sudah mulai berkurang
saat itu, saat dia mengatakan hal tersebut, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan denganku, tapi sebenarnya sakit hati. Padahal saya berusaha membela diri, bukan sampai dia atau mati. Ya, itu mengerti perasaan kamu bahwa tidak ada maksud buruk dari apa yang kamu lakukan ini. Kamu hanya berusaha untuk bersikap tegas. Nah, apa yang kamu lakukan atau apa ada lagi kejadian-kejadian itu? Waktu pelajaran kelompok lain, tidak ada yang masuk kelompok sama saya. Rani bilang ke teman-teman yang lain kalau saya ini tukang ngadu dan sekolahnya. Padahal saya tidak pernah mengadu sama siapapun. Oke, jadi kamu tidak pernah, maksudnya bisa diulang lagi? Ya, waktu pelajaran kelompok lain tidak ada yang masuk kelompok sama saya. Rani bilang ke teman-teman kalau saya ini tukang ngadu dan sekolahnya. Padahal saya tidak pernah mengadu sama siapapun. Oh, jadi pas pembagian kelompok itu, Rani kayak provokasi teman-temannya untuk tidak sekelompok dengan kamu. Nah, pada akhirnya bagaimana itu pembagian kelompok? Menurut Sinta yang dari kelompoknya, saya sekelompok sama Nina dan dua anak dari kelas sebelah. Jadi itu caranya sebelum ada kelompok, Rani dan teman-temannya supaya terus Oh, berarti saat itu pembagian kelompoknya dibagi oleh Sinta. Nah, Sinta ini ketua kelas Kak, dia yang bagi. Oke, baik. Kita coba analisis terlebih dahulu ya. Menurut kamu, kenapa mereka mengubah cara mengejeknya? Yang awalnya Rani dan teman-temannya ini mengejek kamu secara langsung, dan sekarang tiba-tiba dia menyindir dengan cara menyindir. Menurut kamu itu kira-kira kenapa? mungkin
Ya, itu sudah merupakan kesimpulan yang sangat bagus ya, Masya Allah. Nah, untuk minggu depan hari yang sama, kita coba teruskan ya sikap kamu ini yang tegas dan juga tetap sopan. Dan ingat, kamu di sini tidak sendirian. Ada ibu dan juga guru-guru lain yang terus mensupport kamu serta teman-teman terdekat kamu yang akan selalu mendukung kamu. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya menjaga dan paham sebagainya. Iya, jadi kamu harus tetap semangat ya dan tetap konsisten untuk menerapkan latihan ASEAN ini. Coba kamu terapkan dalam kamu sehari-hari baik itu dengan teman. Mungkin untuk hari ini pakai kita kita ketemu lagi ya minggu depan di waktu yang sama. Oke, sekarang kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pilsa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Pilsa datang ke sini. Nah, ini pertemuan kita yang keempat ya. Ya, jadi ini merupakan pertemuan terakhir dalam proses konseling kita mengenai Pilsa. Nah, ini sangat senang bertemu Pilsa hari ini untuk melanjutkan proses konseling kita. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu mengenai perkembangannya Pilsa dalam menerapkan sikap asertif terhadap teman-teman yang suka mengejek dan mengganggu. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah cukup baik Bu. Saya sudah berani menegur beberapa teman yang biasa memanggil saya dengan nama orang tua. Ya, oke, itu sudah merupakan kabar yang baik ya. Sekarang kamu sudah mulai berani atau tegas. Nah, coba ceritakan dong pengalaman terbaru kamu terkait hal ini. Kemarin waktu istirahat ada yang tiba-tiba teriak lihat ketawa anak tak mandi. Langsung saja saya terkejut dan berkata, "Tolong jangan pakai cara begitu, panggil namaku saja." Awalnya mereka diam, tapi lama-lama malah ketawa. Oke, jadi seperti itu ya. Meskipun mereka menertawakan kamu, tapi setidaknya sekarang sudah kamu sudah mulai berani untuk menegurnya dengan cara yang sangat tepat. Saat itu bagaimana perasaanmu setelah melakukan hal tersebut? Awalnya memang masih ada rasa deg-degan sih Bu, tapi lama-lama saya merasa lega. Setidaknya saya sudah mencoba menegaskan keinginan saya, walaupun belum ada perubahan yang signifikan dari teman-teman, tapi saya rasa lama-lama mereka akan terbiasa. Oke, itu sudah sangat bagus ya. Ibu sangat senang melihat kamu semakin hari semakin mahir menggunakan teknik asertif ini dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan kamu sehari-hari. Ibu juga yakin bahwa kamu bisa untuk terus konsisten dalam melakukan atau menerapkan teknik tersebut. Jadi perlahan-lahan nantinya teman kamu itu akan mulai menghargai keinginan kamu atau apa yang ingin kamu harapkan ke depannya. Ya Bu, saya akan terus mencoba. Oh iya, ada juga soal kejadian lagi yang ingin saya ceritakan. Oh iya, ada lagi ya kejadian yang ingin kamu ceritakan. Oke, ceritakan saja. Jadi waktu itu ada teman yang tiba-tiba memanggilku dan saya tidak sangat izin. Langsung saja saya dengan berkata, "Tolong kembalikan kuponku, jangan diambil tanpa izin saya." Awalnya dia diam, tapi lalu dia langsung mengembalikan kupon. Wah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Kamu sudah bisa langsung menegur teman kamu dengan tegas, tapi kamu juga tetap bersikap sopan saat itu. Nah, saat kamu menegur teman kamu, bagaimana reaksi teman kamu saat itu? Dia langsung mengembalikan kuponnya Bu, meskipun
Ya, itu sudah sangat bagus sekali ya inisiatif dari kamu sendiri. Kamu sudah mulai mencari dukungan dari teman-teman lagi. Jadi itu memang sangat penting dalam itu. Kamu tidak harus menghadapi masalah kamu dengan sendirian. Jadi ada teman-teman yang selalu mensupport kamu dalam hal ini. Ya Bu, saya rasa dengan hal itu teman-teman yang nakal juga tidak akan berani berurusan dengan saya. Ya, nah Ilsa, sekarang Ibu benar-benar senang sekali melihat perkembangan kamu yang semakin hari semakin meningkat, dan juga sekarang kita dapat evaluasi sedikit ya dari proses konseling yang sudah kita lakukan selama 4 kali pertemuan dengan hari ini tentang perjalanan kamu dalam menghadapi teman-teman yang suka mengejek, suka membandingkan proses kamu, dan itu dapat menghindari konflik teman-teman juga. Baik Bu, apa yang ingin Ibu evaluasi? Nah, jadi yang ingin Ibu evaluasi itu pertama-tama coba kamu ceritakan deh bagaimana perasaan kamu secara keseluruhan saat menghadapi masalah dengan teman-teman kamu yang dulu. Apa yang kamu rasakan saat itu? Dulu awalnya sih saya merasa sangat malu dan tidak nyaman. Saya tidak suka dipanggil dengan orang tua, tapi saya terlalu takut untuk menemui mereka. Saya juga kesal setiap hari barang-barang saya diambil tanpa izin, tapi saya tidak berani berbuat apa-apa. Ya, jadi dulu kamu itu belum berani untuk menegur teman-teman kamu karena kamu takut. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang ini setelah melakukan proses konseling atau setelah menerapkan teknik-teknik asertif selama 3 kali pertemuan seperti itu? Sekarang sama rasa jauh lebih percaya diri, meskipun kadang masih ada rasa deg-degan, tapi saya sudah berani menegur teman-teman yang menggangguku. Saya juga tidak lagi main-main saja kalau barang saya diambil tanpa izin. Nah, jadi sekarang itu sudah sangat bagus sekali ya apa yang kamu lakukan. Ibu juga lihat kamu memang sudah mengalami perubahan yang sangat positif sekarang ini. Coba ceritakan lagi apa saja manfaat yang kamu peroleh setelah dan kamu rasakan setelah kamu menerapkan teknik asertif ini. Itu seperti apa? Yang paling merasa itu saya jadi merasa lebih nyaman dan tidak selalu merasa terganggu. Saya juga tidak takut lagi untuk keluar kelas atau ke kantin. Sekarang saya bisa menjelaskan keinginan saya dengan berkenan dan tidak berteriak. Oke, itu sudah bagus sekali ya. Aku senang melihat kamu semakin hari semakin nyaman, semakin percaya diri dalam menghadapi situasi atau masalah. Nah, sekarang lalu apa tantangan atau kesulitan-kesulitan yang masih kamu hadapi saat menerapkan sikap asertif itu? Kadang masih ada satu dua teman yang masih suka mengejek atau mengambil barang saya tanpa izin. Tapi sekarang saya sudah tahu bagaimana cara menghadapinya dengan tenang dan tidak terpancing emosi. Iya, jadi Ibu paham perubahan itu memang tidak bisa terjadi dalam sekejap saja. Jadi itu semuanya butuh proses dalam melakukannya. Yang terpenting juga kamu sekarang sudah bisa menguasai teknik yang sudah kita pelajari dan harus tetap konsisten dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin juga semakin lama teman kamu ini bisa mengerti dan akan terbiasa bahwa kamu itu tidak suka dengan yang dilakukan. Karena saja teman kamu berarti untuk mengejek kamu. Ya Bu, saya akan terus berusaha. Saya juga sudah mulai meminta bantuan teman-teman lain yang baik.
sudah bisa meminta bantuan ke teman-teman lain untuk membantu kamu. Nah, Ibu benar-benar sangat bangga ya melihat kemajuan kamu saat ini. Terima kasih banyak, Bu. Semua ini berkat bimbingan dan motivasi dari Ibu. Saya merasa jauh lebih percaya diri sekarang. Ya, sama-sama. Jadi Ibu juga sangat senang bisa membantu Elsa dalam menghadapi masalah yang terjadi. Dan juga sekarang kita akan bahas bagaimana rencana ke depannya. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika misalnya masih ada teman-teman yang mengganggu kamu? Pertama-tama, saya akan tetap berusaha bersikap tenang dan tegas menegur mereka. Kalau memang masih tidak mendengarkan, saya akan minta bantuan teman-teman yang baik untuk membantu saya. Dan jika perlu, saya akan lakukan beberapa adik kelas. Ya, jadi baru sekali ya rencana kamu ke depannya. Ibu senang melihat kamu semakin matang dalam menghadapi masalah. Jangan ragu untuk melibatkan pihak lain juga jika diperlukan seperti guru. Nah, guru dan wali kelas itu juga pasti akan membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Ya, Bu, saya akan lakukan itu. Oh ya, boleh saya minta saran lagi? Bagaimana cara menghadapi hal itu bisa berhenti bagi saya? Untuk menghentikan perilaku teman-teman yang buruk, ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Yang pertama, kamu harus tetap konsisten untuk bersikap asertif setiap kali teman-teman mengganggu kamu. Dan juga jangan beri mereka kesempatan untuk terus-terus mengejek atau mengejek kamu. Kemudian yang kedua, coba deh kamu ajak teman kamu untuk berdiskusi secara baik-baik. Tanyakan apa yang membuat mereka sehingga mereka ini suka mengganggu kamu. Mungkin ada akar masalah yang bisa kamu selesaikan di sini yang teman kamu itu tidak suka. Kemudian yang ketiga, coba ketika kamu menghadapi masalah ini, beritahu teman kamu tentang konsekuensi jika perilaku ini terus berlanjut. Misalnya, kamu akan melakukan hal itu ke guru. Yang keempat, mintalah dukungan dari teman-teman lain yang baik agar mereka tidak sendirian dalam menghadapi teman-teman yang nakal juga. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kamu sudah paham terkait strategi-strategi yang sudah disampaikan tadi? Paham, Bu. Saya akan coba terapkan langkah itu. Semoga dengan begitu lama-lama mereka bisa berubah dan berhenti mengganggu saya. Ya, betul sekali ya. Ingat juga bahwa perubahan itu membutuhkan proses yang konsisten. Kamu sudah melakukan langkah yang terbaik dan terus berlatih bersikap asertif. Tetap yakin dan percaya diri. Tetap yakin dan percaya diri. Pasti lama-lama teman kamu ini juga akan menghargai kamu. Ya, Bu, insya Allah saya akan terus berusaha. Terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungannya selama ini. Ya, sama-sama ya Firsa. Itu juga bangga melihat pertemuan kamu. Ingatlah bahwa kamu adalah pribadi yang hebat dan pantas untuk dihargai. Teruslah berjuang karena Ibu yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Baik, Bu, terima kasih banyak. Saya akan selalu ingat pesan Ibu. Baiklah Firsa, jadi pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling, Ibu ingin menyampaikan dulu beberapa hal ya. Selama proses konseling ini, Ibu melihat perkembangan yang sangat baik pada diri kamu. Kamu telah belajar dalam dan menerapkan teknik berkomunikasi asertif dan cukup mahir, sehingga ini bisa menghindari konflik teman-teman kamu. Terus juga Ibu bangga melihat keberanian kamu dan konsistensi kamu dalam menentukan batas-batas yang kamu inginkan terhadap teman-teman yang suka mengganggu. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus kamu hadapi, Ibu yakin kok bahwa kamu bisa untuk melewati itu semua. Kunci utamanya adalah tetap percaya diri, tegas namun sopan, serta tidak ragu untuk meminta bantuan pada orang lain jika itu memang dibutuhkan. Ingatlah bahwa kamu adalah pribadi yang hebat dan pantas
Ya sama-sama ya, itu juga sangat senang bisa membantu kamu. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat terus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bersikap asertif. Jadi itu sangat penting. Jangan lupa juga bahwa ibu selalu ada jika kamu membutuhkan. Baik Bu, insya Allah